Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada saya kembali Aryan Suryani, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Saya itu bahagia banget loh teman-teman. Kenapa? Karena dari setiap video podcast pagi saya selalu melihat kamu. Iya, kamu sebagai sahabat saya itu selalu berkembang menjadi manusia yang lebih positif. Nah sekarang ayo deh, supaya diri kamu menjadi semakin positif lagi, silahkan ceritakan di bagian komentar. Hari ini, apa sih yang bisa kamu syukuri dari hidup kamu? Ya, syukuri hidup kamu di hari ini dengan kata-kata terindah, supaya semua orang yang membaca bisa merasakan damai karena ucapanmu. Saya tunggu ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah teman-teman, saya lagi semangat banget nih. Iya, lagi semangat banget, kenapa? Sekarang coba bayangin deh, gimana saya nggak semangat kalau topik yang saya bicarakan ini ada kaitannya dengan praktek yang bisa merubah hidup kamu sebagai sahabat saya. Benar, kita akan langsung membicarakan suatu hal yang tidak basa-basi. Apa yang ada dalam video ini benar-benar bisa kamu praktekin dan seizin Tuhan, video ini bisa merubah hidup kamu kalau mau langsung kamu praktekkan. Mau ya? Oke, kita praktekin. Sekarang gini, saya yakin dalam hidup kamu hingga detik ini udah sering mendengar satu kata yang namanya sedekah. Sebentar, saya nggak akan terlalu panjang membahas sedekah kok, karena dirimu sudah tahu. Yang ingin saya tanyakan adalah, diri kamu selama ini tahu gak sih gimana caranya merubah hidup menggunakan sedekah? Tahu gak? Kalau jawabannya tahu, saya tanya lagi, mohon maaf. Yang kamu tahu itu prakteknya atau teorinya doang? Jujur deh. Nah, kalau diri kamu sudah mulai mengangguk-anggukan kepala sedikit, berarti benar ya tebakan saya, bahwa selama ini diri kamu sering dengar sedekah, tapi cuma tahu teorinya doang. Prakteknya bingung mas, bagaimana caranya supaya hasilnya bisa dahsyat. Ini nih, ini yang merupakan emas di video ini. Sekarang langsung aja saya kasih tahu ya, bagaimana kisah sedekah ini bisa merubah hidup saya dan bagaimana prakteknya. Oke? Gini teman-teman, saya juga dulu sama seperti kamu, sering membaca topik tentang sedekah, sering menonton video termasuk ceramah tentang sedekah, tapi bingung. Sebenarnya sedekah yang betul itu seperti apa sih? Bahkan jujur ya, kadang-kadang maaf, kalau disuruh sedekah ada gitu perasaan berat dan pertanyaan, bener nggak ya sedekah ini bisa merubah hidup saya? Pengen sih, tapi nanti saya jadi pamrih lagi. Pengen sih, tapi kok nggak masuk akal ya? Pertanyaan itu selalu hadir kan dalam pikiran kita. Bener kan? Nah itu yang membuat kamu sedikit senyum sekarang. Gini, saya akan langsung ngasih tahu yang membuat sedekah kita jadi berhasil dan memberikan hasil yang maksimal. Satu hal yang membuat seseorang itu sedekahnya jadi powerful, yaitu mengakui bahwa hukum Tuhan tentang sedekah itu luar biasa. Katakan bersama dengan saya, hukum Tuhan mengenai sedekah itu luar biasa. Teman-teman, semua dalam semesta raya ini bisa kita pelajari. Bahkan dalam keyakinan saya nih sebagai orang muslim, ayat-ayat Tuhan itu ada dua. Yang pertama ayat yang tertulis di kitab suci saya. Yang kedua nih yang bisa kamu lihat apapun keyakinan kamu. Ayat yang kedua itu adalah berupa peristiwa-peristiwa alam, fenomena-fenomena alam yang kalau kita peka, bisa kita tahu maksud dari Tuhan itu apa. Dari kejadian per kejadian. Termasuk juga dengan sedekah. Teman-teman, hukum Tuhan mengenai sedekah itu luar biasa. Saya jelasin kenapa. Begini, kalian sadar nggak sih, kalau uang yang masuk dalam rekening bank kita, berapapun jumlahnya, itu sebenarnya harus dikeluarin. Saya ulangi, berapapun uang yang masuk ke rekening kamu, baik itu sedikit ataupun besar, itu sebenarnya harus dikeluarin. Kenapa mas? Karena kalau nggak dikeluarin, nanti rezeki kita mati. Loh mas, sebentar.
Kok Mas Aryan Surya bisa bilang gitu? Penjelasan logisnya gimana, Mas? Tolong jelasin. Nih penjelasan logisnya biar kamu percaya ya. Gini. Kalau kita ingin mengetahui sedekah, kamu harus tahu yang namanya sedekah itu sama seperti bernafas. Sekarang ayo kita praktek ya. Tadi saya bilang kamu harus praktek nih kalau mau berubah. Siap? Saya minta tolong sekarang juga. Sekarang juga saya minta tolong kamu ambil nafas dalam-dalam. Ayo, 1, 2, 3. Ambil nafas dalam-dalam, jangan dibuang dulu. Jangan dibuang. Pokoknya jangan dibuang. Tahan, jangan dibuang. Nah, gak enak kan? Masih tahan gak? Masih tahan, jangan dibuang. Gak enak kan? Gak enak, oke, buang. Nah, sekarang saya tanya. Kenapa ketika kamu mengambil nafas tadi harus dibuang? Loh iya Mas, itu sudah ketentuan dari Yang Maha Kuasa Mas. Kalau kita nafas, itu selain menghirup harus menghembuskan atau membuang oksigen supaya kita bisa hidup. Itulah namanya pernafasan. Nah kamu sadar gak sih? Kalau sedekah itu seperti nafas. Sekarang bayangin, kalau kita cuma menghirup oksigen kayak tadi, kemudian kita tidak mengeluarkannya, rasanya enak gak? Gak enak. Sesak, bahkan bisa membuat kita mati. Sama seperti rejeki. Kamu sadar gak sih kalau Tuhan tuh ngasih petunjuk mengenai rejeki kita itu melalui pernafasan loh. Kalau kita bernafas itu harus masuk dan keluar, harus menghirup dan menghembuskan, sama seperti rejeki. Kalau rejeki mau hidup, jangan cuma terima duit doang terus udah. No. Lanjutin. Seperti proses pernafasan. Ada uang masuk, rejeki masuk, keluarin. Jangan disimpen. Nanti rejeki kita mati. Nah ini loh. Ini dibutuhkan kepekaan. Supaya kita bisa tahu, oh iya ya Mas ya, bener juga loh. Peristiwa nafas kita itu sama seperti rejeki kita ya Mas. Kalau kita bernafas, itu menghirup dan menghembuskan. Kalau cuma menghirup kita mati Mas. Betul. Sama kayak rejeki. Rejeki itu jangan cuma diterima. Ada bagian orang lain yang harus kita keluarin. Dan itu wajib kalau bagi saya. Wajib supaya rejeki kamu tetap hidup. Masuk akal kan? Nah ini. Ini pengetahuan yang sayangnya belum pernah ada yang ngejelasin. Kalau kita tidak tahu ilmu dasar ini yang membuat sedekah kita jadi berat. Seandainya kita tahu, oh iya ya, bener loh ini pagar kehidupan. Bener loh Aryan Surya nih. Betul, saya setuju Mas, betul. Kalau sedekah itu sama seperti kita nafas. Sadar ya? Nah, sekarang, kalau sampai detik ini kamu sudah sadar, saya akan memberitahu kepada kamu. Gimana caranya supaya kita bersedekah efeknya seizin Tuhan itu dahsyat. Nomor 1, gini. Ketika kita bersedekah, selalu ingat proses pernafasan. Saya ulangi, ini caranya dahsyat nih. Nomor 1, ketika kita bersedekah ingat apa? Betul, proses pernafasan. Sekarang saya mau nanya sama kamu, tolong dijawab. Nafas yang paling nikmat, itu yang bagaimana? Apakah nafas yang sedikit-sedikit atau nafas yang dalam? Betul, nafas yang dalam. Sama seperti sedekah. Kalau sedekah kamu ingin dahsyat balasannya dari Yang Maha Kuasa, ini benar ya. Selalu sedekahkan hal-hal atau barang-barang yang kamu cintai. Saya ulangi. Seperti halnya kita bernafas yang paling nikmat adalah yang paling dalam, sedekah pun yang paling dahsyat adalah mensedekahkan uang atau barang yang benar-benar kamu lagi cinta-cintanya tuh barang, lagi suka-sukanya tuh duit. Ini dahsyat ini. Betul deh, boleh kamu praktekin. Contoh, misalnya sekarang di dompet kamu lihat baik-baik. Sekarang ayo lihat dompetnya. Bener, ambil dompetnya sekarang. Coba deh lihat di dompet kamu sekarang ada berapa duitnya. Nah, berapapun dompet itu isinya, diri kamu tuh sebenarnya orang kaya ya. Karena ada loh orang yang lebih miskin dari kamu itu selalu ada. Nah sekarang coba lihat lembaran-lembaran uang kertasnya. Ya, saya nggak tahu duit kamu berapa, tapi saya pengen diri kamu jujur ya.
lembaran-lembaran uang kertas yang ada di dompetmu saat ini, jujur pada saya, lembaran yang paling besar nilainya itu berapa? Lihat dompetnya, ada banyak lembaran tuh ya. Yang lembarannya nilainya paling besar berapa? 20.000, 50.000, atau 100.000? Sekarang saya minta tolong ambil. Benar, kita praktek loh ini. Udah janji dari depan dirimu mau praktek ya. Betul? Ambil selembar uang yang nilainya paling besar tadi. Harus jujur ini, nggak boleh bohong. Ya, ambil selembar. Oke? Sudah? Nah, sekarang uang yang nilainya paling besar ini, itu kan sebenarnya kamu lagi cinta-cintanya. Nggak mungkin orang itu sebenarnya nggak cinta dengan duit, itu nggak mungkin. Nggak ada orang yang nggak cinta dengan duitnya. Betul? Sekarang diri kamu sudah memilih nih lembaran yang paling besar nilainya dari dompet. Sekarang saya tanya sama kamu, ikhlas nggak seandainya uang ini saat ini juga kamu berikan kepada orang yang membutuhkan? Ikhlas nggak? Kalau ikhlas, diri kamu bisa menjawab, ikhlas mas, alhamdulillah. Berarti kamu pasti sahabat pagar kehidupan lama. Bagaimana dengan saya mas? Saya ini sebenarnya jujur ya mas ya, kan harus jujur nih. Iya, saya ikhlas nggak ikhlas mas? Bukan apa-apa mas, maaf loh mas ya. Utang saya banyak mas. Saya baru aja nih gajian mas. Saya baru aja nih dapat uang dari komisi mas. Susah loh mas cari klien sekarang mas. Masa mau disedekahin mas? Nggak mungkin. Nah ini, semakin diri kita ngerasa sayang sama tuh duit, semakin baguslah duit itu untuk disedekahkan. Saya ulangi kuncinya, dengerin baik-baik. Semakin kita ngerasa sayang sama tuh duit untuk diberikan, semakin baguslah seharusnya uang itu atau barang itu kita sedekahkan. Ingat perkataan saya, sedekah yang dahsyat adalah, betul, sedekah akan sebuah uang atau barang yang paling kamu cintai atau lagi cinta-cintanya. Kalau diri kamu benar-benar ingin merasakan apa yang saya katakan, sedekahin tuh duit. Semakin diri kamu rela nggak rela, paksain dan lihat hasilnya. Ketika kita memutuskan untuk menolong makhluk Tuhan, menggunakan uang yang paling kita cintai, di situ efeknya bisa berlipat ganda. Boleh kamu coba. Nah, pertanyaannya gini, Mas. Wah, saya penasaran banget nih mas, pengen nyoba. Tapi saya bingung mas. Kenapa? Saya bingung mau ngasih ke siapa ya? Saya nggak tahu nih mau ngasih duit ini ke siapa. Nggak usah aja ya mas ya. Kesempatan. Teman-teman, percaya nggak sih? Akan ada selalu orang yang lebih susah dari kita. Hanya saja kita pura-pura buta dan pura-pura nggak tahu. Nggak percaya? Ayo coba sekarang lihat di internet. Ke Google, ayo bareng-bareng ke Google ya. Di Google kamu ketikkan benih baik. Udah ketikan aja benih baik. Lihat di situ masuk ke website itu. Lihat, ada orang susah nggak? Banyak. Tolong mereka. Dengan uang yang kamu pilih tadi yang paling besar, jumlah itu kamu sedekahin sekarang ke salah satu orang yang ada di sana. Bener, saya nggak main-main ini. Coba dites sekarang juga. Pilih salah satu di antara mereka dan kamu sedekah sekarang kepada mereka dengan cara yang paling kamu nyaman. Bisa pakai GoPay mungkin, bisa pakai transfer BCA atau bank kamu, silahkan. Yang penting sedekah sekarang juga di sana. Nah, sekarang gini, percaya atau tidak, yang namanya teknik sedekah ini itu bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya ulangi. Teknik sedekah yang saya ajarkan di video ini nih, itu seizin Tuhan bisa merubah sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di saat kamu punya hutang, jangan heran tiba-tiba ada jalan hutang bisa lunas pakai teknik ini seizin Tuhan. Di saat ada orang yang sakit belum sembuh-sembuh, pakai teknik ini seizin Tuhan sambil kamu berdoa bisa ada jalan. Apapun yang jadi masalah hidup kamu, gunakan teknik ini. Video ini tidak mungkin hadir di depan mata kamu secara kebetulan. Ada maksud dari Yang Maha Kuasa karena Dia benar-benar mencintai kamu. Sekarang pilihannya ada di tangan kamu sebagai sahabat saya. Mau praktek atau sekedar mengangguk-anggukkan kepala? Pertanda kamu setuju, tapi prakteknya nanti aja.
Semua ada di tangan kamu ya. Saya hanyalah sahabat kamu yang berusaha membawa kamu ke jalan yang benar. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.